Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, selamat pagi aja, semangat pagi karena semoga semangat kita selalu seperti kita sedang menjalani kehidupan di pagi hari, ya, fresh. Oke, kali ini adik-adik kita akan ketemu lagi untuk ngobrolin tentang faktor X dan juga kepemimpinan. Bagaimana ya kita bisa melejitkan faktor X dan bagaimana kita bisa mendesain diri kita untuk mempunyai skill leadership yang bagus. Mulai saat ini ya adik-adik harus sudah mempersiapkan diri kalian sendiri untuk menjadi pemimpin yang sejati, pemimpin yang akan siap menanggung segala risiko atas hidupnya, pemimpin yang siap untuk membuat pilihan-pilihan dalam hidup sehingga nantinya adik-adik bisa memilih masa yang akan datang kalian akan menjadi orang-orang yang sukses atau orang-orang yang kehilangan kesuksesan. Oke? Oke adik-adik yang Bu Ika cintai, ya, perkenalkan nama saya masih tetap seperti kemarin, ya, Ika Yunia Fauzia. Kita akan Bu Ika akan jadi partner sharing yang baik untuk adik-adik ya. Kalau kita face to face nih, adik-adik bisa curhat panjang lebar ya tentang apa yang kalian rasakan ketika kalian bercita-cita ingin jadi wirausahawan yang sukses. Kita bisa ngobrol santuy gitu ya. Kali ini kita akan berdiskusi dengan baik, ataupun bukan diskusi ya, sharing satu arah ya dengan baik tentang faktor X ya. Faktor X ini apa ya? Kira-kira dicari-cari orang, faktor yang kira-kira itu akan menjadi batu loncatan melejitkan potensi adik-adik, itulah faktor X. Sebelum Bu Ika kita ngobrol tentang DNA wirausaha dan juga faktor X, kita akan sedikit mengkulik ya. Mengkulik apa? Mengkulik statement dari tetangganya Bu Ika, Pak Robert T. Kiyosaki. Nanti kenalan sama tetangga kita ya. Tentang apa? Tentang cash flow kuadran. Ada 4 kuadran. Jadi adik-adik bisa untuk memilih mau menjadi apa adik-adik nantinya. Sebelum kita ngomongin tentang faktor X, maka kalian harus tulis nih ya cita-cita kalian setinggi langit. Apakah kalian mau hanya jadi employee kalau menurut cash flow kuadrannya Robert T. Kiyosaki? Setelah level employee, maka ada level lagi self-employed. Ya, self-employed itu apa? Jadi orang-orang yang bekerja ya, yang mempunyai small business. Tapi bisnisnya nggak akan jalan kalau yang punya itu nggak ikut memantau, ikut bekerja gitu. Pendapatannya bagaimana? Lah kalau yang punya bisnis itu support aktif untuk bekerja, maka dia dapat pendapatan. Kalau enggak, kalau ditinggal ya nggak dapat. Itu namanya apa? Self-employed. Ya. Masuk ke tahapan yang selanjutnya, ya, kuadran yang selanjutnya adalah business owner. Menjadi seorang pebisnis. Ketika kita punya bisnis, maka bisnisnya jalan, sistemnya berjalan, karyawannya juga jalan, produksinya jalan, pemasarannya jalan. Yang punya alhamdulillah bisa jalan-jalan. Asik kan? Asik. Jadi adik-adik, ya, di tahapan manakah adik-adik nantinya ingin dan akan menjadi? Yang tahapan yang selanjutnya, yang menurut Robert T. Kiyosaki adalah di kuadran investor. Seperti yang kita ketahui adik-adik, orang yang terkaya di dunia ini tuh jalannya ada 2 sih sebenarnya. Jalan yang pertama adalah berbisnis, business owner. Jalan yang kedua adalah pialang saham, punya saham. Bagaimana adik-adik cara dan upaya untuk menemukan faktor X dalam diri manusia? Yang pertama adalah ketika adik-adik masih muda, adik-adik bisa meninggalkan zona nyaman. Ketika adik-adik mau memiliki faktor X, maka kalian harus manfaatkan waktu dengan baik untuk mencoba sesuatu yang baru sampai kalian menemukan kira-kira apa yang bisa dilejitkan untuk menjadi jalan atau tunggangan bagi kesuksesan kalian. Kemudian yang kedua, menggali potensi diri. Potensimu apa? Kamu itu diciptakan sebagai makhluk yang paling spesial. Maka dari itu upaya yang kedua tadi untuk menemukan faktor X adalah
tekuni hobi, passion, pelajari tren-tren manusia yang berubah-ubah, sehingga apa? Sehingga bisa laku keras gitu. Jadi mulai carilah perubahan tren yang ada, dan ini bisa dijadikan satu peluang untuk menggali kira-kira hoki kita tuh di mana, faktor X-nya di mana. Kemudian bisa menggali, melihat peluang supply, peluang demand, dan juga mempelajari titik-titik strategis tempat berkumpulnya permintaan. Dan adik-adik, faktor X membutuhkan satu profesionalitas. Adik-adik tidak akan menjadi seorang pemenang kalau adik-adik tidak menjadi profesional. Kemudian itu yang terkait dengan faktor X. Maka yang terjadi, faktor X itu tidak gratis dan harus dikulik, harus dikondisikan, harus dibiasakan, harus dibangunkan. Semua punya faktor X tapi lagi tidur nih. Lagi tidur di masing-masing tubuh kita, jiwa kita. Maka adik-adik butuh upaya untuk membangunkan, dan harus keras upayanya, harus latihan. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan bahas tentang kepemimpinan. Seorang wirausahawan harus punya jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin yang pertama punya visi yang besar, punya mimpi yang besar, punya misi yang besar, punya tujuan hidup yang besar. Jika kalian gak punya tujuan hidup, aku ya hidup yang penting isok makan, bisa hidup, bisa mager, bisa ngegame, ya jangan berharap mau jadi wirausahawan. Ketika Anda lunak di kehidupan yang saat ini, maka masa depan Anda akan keras. Ketika Anda keras dalam diri Anda untuk kehidupan saat ini, maka masa depan Anda akan lunak, masa depan Anda akan sejahtera, masa depan Anda akan sukses. Hidup ini pilihan. Ya, dan setiap pilihan butuh pengorbanan. Oke adik-adik, jadi 3 keterampilan untuk jadi seorang pemimpin, mengembangkan jiwa kepemimpinan. Yang pertama tadi, harus diawali dengan visi misi yang besar dalam hidup kalian. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar berkomunikasi dengan baik. Ada hati manusia. Saya yakin semua manusia hatinya pada dasarnya baik, tapi ketika komunikasinya tidak baik, maka dia tidak akan bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau nggak bisa jalin hubungan dengan orang lain, gimana dia mau punya selling skill yang baik? Gimana dia mau bikin usaha dan kemudian mengembangkan usahanya? Maka bangun komunikasi yang baik dengan orang lain, termasuk menekan emosi gitu ya. Yang ketiga adalah tadi kemampuan berpikir jernih. Ya, jadi emosi dan yang lain sebagainya harus benar-benar dikebiri gitu ya, ditahan gitu ya, belajar sabar. Ya, karena wirausahawan yang sukses adalah mereka yang sabar. Adik-adik, kepemimpinan itu merupakan bentuk dari internal locus of control, ya, yaitu memandang bahwa keberhasilan itu letaknya pada diri kita sendiri. Banyak orang yang yang expert dalam berbisnis karena dia ditulari oleh sekelilingnya. Kenapa ya orang-orang etnis tertentu, misalnya China, misalnya Tiongkok ya, China Tionghoa ya, ataupun misalnya etnis Madura, mereka lebih gampang untuk tertular, punya skill ya untuk berbisnis. Lah karena mereka hidup di lingkungan, di circle-nya orang-orang yang sudah berbisnis. Lalu bagaimana kalau orang-orang yang tidak hidup di circle-nya orang-orang yang punya kemampuan untuk berbisnis? Maka yang terjadi adalah dia punya internal locus of control. Ya, kemampuan dalam diri sendiri untuk bisa menghadirkan semangat sehingga membentuk jiwa-jiwa kepemimpinan dia, sehingga dia punya satu motivasi yang kuat untuk membangun sebuah usaha. Oke adik-adik, kita lagi-lagi masih ngomongin tentang kepemimpinan ya. Sekarang coba kita bayangkan ketika ada success without leadership ya. Yang terjadi apa? Usaha nggak akan efektif. Kalau adik-adik misalnya punya satu usaha dan adik-adik tidak bisa ekspansi yang lebih besar usahanya, maka yang terjadi adalah tidak menjadi efektif usaha tersebut gitu. Dan
lagi-lagi nanti kalau kita masuk ke cash flow quadrant ya, Robert Kiyosaki tadi ya, bahwa di level self-employed itu adalah ketika seseorang tidak bisa berinvestasi ya, tidak bisa melibatkan jiwa leadershipnya sehingga bisa membangun sebuah usaha yang besar ya, maka usaha itu tidak akan bisa efektif dan kesuksesan menjadi tidak efektif, usaha menjadi tidak efektif, dan usaha semakin lama hanya akan bisa berjalan skalanya kecil saja. Berbeda ketika misalnya ya adik-adik sukses punya usaha dan juga melibatkan aspek leadership di dalamnya, maka akan terjadi increase ya, akan terjadi banyak sekali pertumbuhan di usaha tersebut dan usaha akan menjadi efektif. Oke, itu dari saya ya. Intinya adalah kalian harus memulai berwirausaha dari sekarang secepatnya. Karena apa? Karena semakin lama adik-adik memulai, maka hasilnya juga semakin lama akan kalian capai gitu loh. Karena berwirausaha itu ibarat kalian menanam tumbuhan. Kalian nanamnya sekarang, maka berapa tahun lagi tuh mesti akan tambah besar. Ya, kalau kalian mulainya lebih lama lagi, mulai wirausaha setelah lulus kuliah, ya kapan selesainya, ya kapan suksesnya gitu kan. Kalau mulai usaha dari sekarang, kalian akan bisa mendapatkan pengalaman misalnya kalau ada kerugian, ya alhamdulillah ruginya masih kecil kan gitu, karena mulainya lebih awal gitu ya. Oke, terima kasih, salam sukses luar biasa, tetap tersenyum, tetap semangat, dan harus mulai jualan, belajar jualan. Awas kalau nggak belajar.